Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Irba. Tugas yang ketiga di sini saya akan ngevlog untuk kelompok saya, tapi nanti ada Dewo sama Arya. Nah, untuk tugas kali ini kelompok saya itu kolaborasi dengan kelompoknya Vigo, Musa, Obi dan teman-teman lainnya. Dan di sini sudah ada Vigo. Oke, di sini kita akan menjelaskan tugas irigasi bangunan air yang ketiga, yang tugasnya adalah tugas 3. Sebentar ya, nggak kelihatan. Jelaskan perbedaan kebutuhan air untuk tanaman padi sawah dengan tanaman ladang seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya. Tunjukkan dalam vlog kelompok. Kemudian yang nomor 2, jelaskan secara prinsip yang menjadikan faktor suatu karakteristik tanaman buat vlog kelompok, karakter yang ditunjukkan oleh suatu tanaman pada fase pertumbuhannya. Oke, itu tadi soalnya, langsung kita kerjakan teman-teman. Saya akan menjelaskan tanaman padi, kebutuhan airnya seberapa. Pada lahan sawah kehilangan air dapat terjadi melalui evaporasi, transpirasi, dan berlokasi, dan sangat bervariasi. Kehilangan air pada lahan sawah irigasi bervariasi antara 5,6 sampai 20,4 mm per hari. Kemudian variasi kehilangan air yang paling sering diamati berkisar antara 6 sampai 10 mm per hari. Dengan demikian, rata-rata jumlah air yang dibutuhkan untuk memproduksi padi yang optimal adalah 180 sampai 300 mm satu periode tanaman, bahwa kebutuhan untuk seluruh operasional pengelolaan sawah, beririgasi atau pembibitan, persiapan lahan dan irigasi adalah 1240 mm per hari. Hampir selama periode pertumbuhannya, padi memerlukan kondisi lahan yang jenuh air. Untuk efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan dengan sistem tabela yang hanya memerlukan penggenangan air 2 hingga 3 cm sejak umur 15 sampai 50 hari. Jadi kira-kira segitu teman-teman untuk kebutuhan airnya. Selama fase vegetatif dapat menghemat air irigasi sebanyak 50%. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kebutuhan air tanaman jagung berdasarkan pertumbuhan fase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Boja memiliki curah hujan andalan 3.497,68 mm per tahun. Total surplus 2.997,84 mm per tahun. Limpasan 1.630,31 mm per tahun, dan pengisian air tanah 1.367,53 mm per tahun. Selama satu periode penanaman, tanaman jagung rata-rata membutuhkan udara sebesar 256,55 mm per tahun. Dalam satu kali masa tanam, tanaman jagung membutuhkan air rata-rata 256,55 mm. Total evapotranspirasi tanaman jagung selama 4 periode penanaman sebesar 1026,18 mm per tahun, dan memiliki jumlah udara yang sangat cukup serta setiap bulannya memiliki nilai surplus sepanjang tahun. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari berbagai proses fisiologi melibatkan faktor genotip yang berinteraksi dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan. Proses tersebut yaitu pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman yang tampak sebagai fenotip utamanya dipengaruhi oleh faktor genotip, sedangkan ciri-ciri lainnya ditentukan oleh pengaruh lingkungan, sehingga pertumbuhan merupakan fungsi dari genotip X lingkungan. Faktor internal sunting, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu ketahanan terhadap tekanan iklim, tanah, dan biologis, laju fotosintesis, respirasi, pembagian hasil asimilasi dan nitrogen, klorofil, karoten, dan kandungan pigmen lainnya, tipe dan letak meristem, kapasitas untuk menyimpan cadangan makanan, aktivitas enzim,
pengaruh langsung oleh gen, misalnya heterosis, epistatis, diferensiasi. Faktor eksternal, sunting, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Terima kasih. Saya ingin melengkapi jawaban dari Viko. Faktor iklim meliputi cahaya, temperatur, air, panjang hari, angin, dan gas. Faktor edafik meliputi tekstur, struktur, bahan organik, kapasitas, pertukaran kation, pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan nutrisi. Faktor biologis meliputi gulma, serangga, organisme, penyebab penyakit, nematoda, herbivora, dan mikroorganisme yang tanah. Sekian pembahasan tugas 3 tadi. Kami dari kelompok 2 dan 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.